Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mata kuliah akuntansi perkebunan. Langsung saja saya akan jelaskan sejarah perkebunan di Indonesia terlebih dahulu. Kemewahan rempah-rempah menjadi incaran Belanda untuk memonopoli perdagangan di Indonesia. Tak dapat dipungkiri bahwa rempah-rempah yang bernilai ekonomi tinggi pada saat itu telah menarik perhatian dan menjadi motivasi utama bangsa-bangsa Eropa datang ke Nusantara. Salah satu bangsa Eropa yang berhasil menapakkan kakinya di Nusantara adalah bangsa Belanda. Kemenangan Belanda ditandai oleh metode penundukan baru berupa monopoli perdagangan yang menguasai hasil perkebunan di Indonesia. Kemudian lahirnya pemerintah Orde Baru disertai dengan dilansirnya program pembangunan yang dikenal dengan sebutan Repelita, rencana pembangunan 5 tahun, membuat perkebunan kembali dilirik sebagai salah satu sektor paling berpotensi untuk menghasilkan devisa negara. Langkah pertama dimulai dengan tambahan modal dan peningkatan. Penerapan pola pikir baru ini dilakukan pada pola perkebunan inti rakyat (PIR) sejak awal 1980-an. Sejak saat itu, pola PIR sangat mewarnai pembangunan perkebunan di Indonesia. Langkah selanjutnya, di akhir dekade 1980-an, ia menggunakan kesuksesan ini sebagai pemantik modal swasta untuk mendirikan perkebunan besar swasta (PBS), baik dengan pembangunan yang memanfaatkan hak guna usaha (HGU) maupun melalui pola berdampingan dengan rakyat di wilayah-wilayah transmigrasi yang terpencil dan di pesisir. Proses budidaya perkebunan di Indonesia. Perusahaan perkebunan. Perusahaan perkebunan adalah suatu perusahaan berbentuk badan usaha atau badan hukum yang bergerak dalam kegiatan budidaya tanaman perkebunan di atas lahan dikuasai dengan tujuan ekonomi atau komersial dan mendapat izin usaha dari instansi yang berwenang dan memberikan izin usaha perkebunan. Usaha budidaya tanaman perkebunan di luar bentuk badan usaha seperti yang diusahakan perorangan tanpa izin usaha atau diusahakan oleh rumah tangga petani tidak termasuk dalam konsep ini dan biasanya disebut usaha perkebunan rakyat. Produksi kebun. Produksi kebun atau lazim disebut produksi premier adalah produk atau hasil yang dipanen dari usaha perkebunannya tanpa melalui proses pengelolaan lebih lanjut. Contoh produksi kebun atau produksi premier dari perkebunan karet, produksi premiernya adalah lateks atau loam. Perkebunan kelapa sawit, produksi premiernya adalah tandan buah segar. Perkebunan kakao, produksi premiernya adalah buah basah. Produksi olahan. Pada umumnya, perusahaan perkebunan mempunyai unit pengelolaan sendiri sehingga produksi yang dipasarkan sudah dalam bentuk barang hasil olahan. Produk olahan adalah produksi premier yang telah diolah menjadi suatu bentuk barang jadi atau barang setengah jadi, sehingga nilai ekonomisnya lebih tinggi. Kebun inti. Kebun inti adalah kebun yang dibangun oleh perusahaan perkebunan dengan kelengkapan fasilitas pengolahan dan dimiliki oleh perusahaan perkebunan tersebut dan dipersiapkan menjadi pelaksanaan perkebunan inti rakyat. Kebun plasma. Kebun plasma adalah kebun yang dibangun dan dikembangkan oleh perusahaan perkebunan atau kebun inti serta ditanami dengan tanaman perkebunan. Kebun plasma ini semenjak penanamannya dipelihara dan dikelola oleh kebun inti sehingga berproduksi. Setelah tanaman mulai berproduksi, penguasaan dan pengelolaannya diserahkan kepada petani rakyat atau dikonversikan. Petani menjual hasil kebunnya kepada kebun inti dengan harga pasar, dikurangi cicilan atau angsuran pembayaran hutang kepada kebun inti berupa modal yang dikeluarkan kebun inti membangun kebun plasma tersebut. Salah satu hasil kebun yaitu kelapa sawit. Di sini ada bagian proses pengolahan kelapa sawit, yakni 1. Pengumpulan buah kelapa sawit, 2. Perebusan buah kelapa sawit, ketiga yaitu perontokan buah, kemudian keempat pemerasan daging buah, kelima penyaringan minyak kasar, keenam pemisahan minyak dengan air, dan kemudian pemurnian minyak. Adapun proses lebih rinci pengelolaan buah kelapa sawit adalah sebagai berikut. 1. Pengumpulan buah kelapa sawit.
Tandan buah segar atau TBS yang telah matang dan memiliki mutu baik dipanen. Setelah itu TBS tersebut dibawa ke pabrik pengolahan kelapa sawit. Kedua, proses perebusan buah kelapa sawit. TBS diolah dengan uap air panas bertekanan 2,2 hingga 3 kg per cm untuk sekitar 90 menit. Proses ini dilakukan untuk membunuh enzim yang dapat merusak hasil dari minyak tersebut dan juga memudahkan proses perontokan inti buah dari cangkangnya. Kemudian proses ketiga, perontokan buah. TBS yang telah berada di pabrik pada umumnya masih tertancap pada tangkainya, hingga buah perlu dilepaskan dari tangkainya. Setelah melalui proses sebelumnya yang mempermudah perontokan, buah dilepaskan dengan metode bantingan yang dilakukan dengan menggunakan mesin thresher untuk memisahkan buah dari berondongnya. Keempat, yaitu proses pemerasan daging buah. Sebelum buah dapat diperas, ia akan diberikan tekanan uap bersuhu 80-90 derajat guna melepas biji buah dari daging buahnya. Setelah itu, daging buah akan dimasukkan ke dalam mesin pengompres yang akan memeras buah tersebut dan menghasilkan minyak kasar yang masih bercampur dengan daging buah atau ampas buah. Penyaringan minyak kasar. Minyak kasar yang dihasilkan oleh mesin pengompres akan disaring dengan memasukkan ke dalam crude oil tank yang bertugas memisahkan ampas dan minyak. Ampas yang terkumpul pada saringan akan diolah lagi menggunakan mesin deprecurper untuk mendapatkan kandungan minyak yang masih terdapat di dalamnya. Kemudian keenam, proses pemisahan minyak dengan air. Pada proses ini, minyak yang telah tercampur air dari uap akan dipisahkan. Proses pemisahan berurut mengikuti fase minyak dan sesuai dengan kadar minyak yang ada. Pada fase ringan, minyak, air, dan massa jenis minyak ditambah pada continuous setting tank yang kemudian akan dibawa ke oil tank. Sedangkan fase berat berisi minyak, air, dan massa berat ditampung pada sludge tank yang kemudian dibawa ke sludge separator untuk memisahkan minyak dari airnya. Kemudian proses ketujuh, yaitu pemurnian minyak. Minyak yang telah terpisah dari air belum 100% bebas air, hingga masih membutuhkan proses pemurnian lagi. Minyak dimasukkan ke dalam vacuum dryer yang untuk membuang kandungan air yang masih hingga volume minimal atau di bawah ambang batas. Minyak yang telah melewati vacuum dryer ini sudah dianggap sebagai minyak murni dan dimasukkan ke dalam oil storing tank untuk kemudian dibawa ke bagian pengemasan. Pemurnian minyak juga umumnya dilakukan 2 kali proses penyulingan sehingga dapat menghasilkan minyak goreng yang lebih jernih. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dasar-dasar akuntansi perkebunan. PSAK 69 merupakan isu baru dalam standar akuntansi di Indonesia yang mengatur tentang aset biologis. PT Perkebunan telah mengimplementasi PSAK 69 agrikultur dalam praktek perusahaannya. Pada tanggal 16 Desember 2015, DSAK IAI telah mengesahkan Exposure Draft atau ED PSAK 69, yakni agrikultur yang telah disepakati akan berlaku efektif untuk laporan keuangan tahunan yang dimulai atau setelah tanggal 1 Januari 2018. PSAK 69 merupakan adopsi dari IAS International Accounting Standard 41 mengenai perlakuan akuntansi untuk sektor agrikultur yang meliputi pengungkapan, penyajian, pengukuran, dan pelaporan mengenai aset biologis. Sebagai contoh untuk tanaman produktif adalah pohon kelapa sawit yang menggunakan perlakuan akuntansi di PSAK 16. Aset tetap, sedangkan untuk buah dari kelapa sawit menggunakan perlakuan akuntansi di PSAK 69 agrikultur. Selanjutnya, pengklasifikasian aset biologis dalam laporan keuangan menurut PSAK 69. Agrikultur PSAK 69 tentang agrikultur merupakan adopsi dari IAS 41. Agrikultur yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 16 Desember 2015 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2018.
Ruang lingkup dan dari pernyataan standar akuntansi keuangan 69 ini diterapkan untuk pencatatan aset biologis kecuali tanaman produktif, produk agrikultur pada titik panen, dan hibah pemerintah. PSAK 69 ini diterapkan untuk produk agrikultur yang merupakan hasil panen dari aset biologis untuk perusahaan saat titik panen, namun tidak mengatur mengenai pemrosesan produk agrikultur setelah panen. Contohnya, pemrosesan tandan buah segar dan pohon kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit. Meskipun pemrosesan tersebut merupakan perpanjangan alamiah dari aktivitas agrikultur dan mempunyai kemiripan dengan transformasi biologis, namun pemrosesan ini tidak termasuk dalam definisi aktivitas agrikultur dalam PSAK 69. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran aset biologis. Aset biologis diakui oleh sebuah perusahaan ketika perusahaan tersebut dapat mengendalikan aset biologis sebagai akibat dari masa lampau, karena aset biologis memiliki manfaat ekonomi masa depan yang akan mengalir ke perusahaan. Dan aset biologis tersebut dapat diukur secara handal. Pengakuan keuntungan dan kerugian yang timbul atas pengakuan awal aset biologis diakui sebagai laba rugi pada periode di mana keuntungan atau kerugian tersebut terjadi. Keuntungan dapat timbul pada saat pengakuan awal aset biologis, sedangkan kerugian dapat timbul pada saat pengakuan awal aset biologis dengan adanya biaya untuk menjual, ketika dalam menentukan nilai wajar harus dikurangi biaya untuk menjual aset biologis, di mana keuntungan dan kerugian itu timbul sebagai akibat dari adanya hasil panen. Aset biologis dapat diukur. Pengungkapan aset biologis. Suatu perusahaan dapat mengungkapkan keuntungan atau kerugian gabungan yang timbul selama periode berjalan pada saat pengakuan awal aset biologis, dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis. Perusahaan mendeskripsikan setiap kelompok aset biologis yang dapat berbentuk deskripsi naratif atau kuantitatif. Kemudian, perlakuan akuntansi untuk aset biologis. Dalam proses akuntansi tersebut, proses pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan sama halnya dengan proses akuntansi agrikultur. Yang membedakan akuntansi agrikultur dan akuntansi pada umumnya adalah hanya pada aktivitasnya saja. Dalam akuntansi agrikultur terdapat proses transformasi biologis. Oleh sebab itu, maka aset biologis akan mengalami perubahan kuantitatif maupun kualitatif yang akan mempengaruhi nilai asetnya. Untuk memperoleh nilai produk bersih, maka harga produk dikurangi dengan biaya panen dan pengumpulan serta pengangkutan ke pabrik pengolahan. Untuk mengetahui nilai kini dari produk tersebut dapat dihitung melalui pendapatan bersih dikalikan dengan faktor diskonto yang menyebabkan adanya perubahan setiap nilai aset biologis itu disajikan. Adapun jurnal untuk mengetahui adanya aset biologis ini adalah sebagai berikut, yaitu aset biologis di debit dan kemudian laba ditahan di kredit. Selanjutnya, pengungkapan dan penyajian. Pengungkapan aset biologis dalam laporan keuangan tersebut terdapat pada laporan laba rugi dan mempengaruhi nilai aset biologis di laporan posisi keuangan perusahaan. Aset biologis dengan nilai wajar disajikan pada kolom aset lancar dengan akun aset biologis lancar. Di aset biologis lancar merupakan tanaman menghasilkan atau tanaman yang sudah dapat dipanen, contohnya tanaman menghasilkan adalah kelapa sawit. Sedangkan untuk aset biologis tidak lancar, contohnya kekayuan. Adapun kebijakan mengenai aset biologis diungkapkan dalam catatan dan laporan keuangan. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.